Terima kasih Anda masih menyaksikan Gelar Perkara, Saudara. Hanya karena ingin membeli makanan, sepasang suami istri di Pasuruan, Jawa Timur tega membunuh anak tetangganya sendiri. Setelah mengambil barang berharga korban, kedua pelaku malah menghabisi korban yang masih berusia 5 tahun. Lalu apa sebenarnya motif para pelaku? Berikut ini penelusuran dari tim Gelar Perkara. Awal Juli lalu menjadi hari yang kelam bagi kedua orang tua korban berinisial B yang mengetahui anaknya sudah tak bernyawa. Anak perempuannya ditemukan di area persawahan di Pasuruan, Jawa Timur. Korban diketahui dihabisi oleh pasangan suami istri yang tak lain ialah tetangganya sendiri hanya karena motif ekonomi. Beberapa waktu terakhir, warga desa Tanggul Angin, Kecamatan Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad seorang anak perempuan balita usia 5 tahun yang ditemukan terkapar di pematang persawahan desa setempat. Usut punya usut dan juga dari penyelidikan pihak kepolisian setempat diketahui bahwa tersangka pembunuhan ini merupakan sepasang suami istri yang baru beberapa minggu pindah ke desa ini. Untuk mengetahui bagaimana kronologi dan motif kejadian, berikut ulasan selengkapnya untuk Anda. Saat ini saya sekarang berada di tempat kejadian peristiwa di mana jasad korban pertama kali ditemukan di kali yang berada di desa Tanggulangin, Pasuruan, Jawa Timur. Untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa sih awal mula penemuan dari jasad korban balita pembunuhan ini, saya akan mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Sekretaris Desa Desa Tanggulangin ya Pak, ya, betul. Dengan Pak Karim. Ini untuk bercerita bagaimana awal mula kejadian atau penemuan dari jasad ini sendiri. Pak, mungkin bisa dijelaskan dari perangkat desa sendiri menemukan jasad korban ini di kali ini seperti apa Pak kronologi awalnya? Awalnya kan saya sholat asar dari masjid, habis dari masjid pulang ke rumah, baru di rumah itu ada Yukmani. Seorang Yukmani itu seorang pelapor yang mengairi sawah gitu loh. Ya sini Mas. Ya sini. Ada anak kecil apa boneka gitu ke saya, monggo Pak cari. Akhirnya saya ada teman saya sama menantu saya sama Bu Mani itu orang 4 langsung ke sini. Langsung ke sini dari sana, dari sebelah timur saya Mas. Dari sebelah timur dilihat saya gini, loh ini bukan boneka, ini anak kecil meninggal kayak gitu saya. Terus langsung gitu spontan orang 4 tolong gitu sama warga. Akhirnya warga agak datang, berapa orang datang ke sini langsung sama warga itu gini, Pak Cari, tolong Pak Cari, mungkin masih hidup, tolong diangkat Pak Cari. Loh kalau diangkat nanti kalau ada apa-apa nanti kena saya. Nggak apa saya, nanti saya tak video dulu. Di video akhirnya habis itu saya turun, saya angkat gini ya, saya angkat gini, sudah tidak bernyawa Mas, sudah kaku gitu, Mas. Itu pertama kali ditemukan pukul berapa Pak oleh warga sendiri? Kalau warganya Pak Yukmani itu paling jam 4 lah. Jam 4 meninggal. Pukul 4 sore. Jam 4 sore. Kalau yang saya ke sini sudah setengah 5 Mas. Pak, kalau berbicara keseharian dari tempat ini sendiri kan kalau saya lihat barusan ini memang rada jauh dari rumah dan jalan ya Pak ya. Ini memang kesehariannya sepi atau memang rame Pak? Terus pengairan ini selalu ada air atau seperti apa Pak?
Kalau pengairan ini tiap harinya kalau tidak ada orang mengairi sawah ini kering Mas gitu loh. Jadi pengairan sawah ini bergantian gitu loh. Jadi kalau ada orang mengairi sawah ya ada orang lewat gitu, tidak ada keseharian sepi gitu seharian. Berarti memang lebih dominasi sepi. Sepi, seharian di sini, Pak, ya? sepi. Ya saudara, memang seperti yang Anda saksikan di tempat saya melaporkan atau di TKP tempat pembunuhan seorang balita ini, jika siang hari suasananya sangat sepi, jika memang tidak ada masyarakat yang melakukan aktivitas pertanian di sini. Dan dapat saya gambarkan juga saudara, jarak antara sawah atau tempat kejadian peristiwa ini dari jalan raya itu 100 meter. Otomatis tidak ada yang mengetahui jika memang di sini terjadi pembunuhan pada waktu itu. Menurut polisi, kedua pelaku menjalankan aksinya untuk mengambil barang berharga korban, yakni perhiasan. Polisi pun berpesan agar orang tua tidak memakaikan perhiasan pada anak yang masih di bawah umur. Ya saudara, untuk mengetahui lebih lanjut apa sih yang menjadi motif dan kronologi pembunuhan balita oleh sepasang suami istri di Pasuruan, saya sudah bersama Kapolres Pasuruan AKBP Rofik Ripto Himawan untuk mencari tahu info lebih lanjut terkait kasus tersebut. Kalau secara umum sendiri kronologi itu seperti apa sih, Dan? Sampai akhirnya pihak kepolisian bisa mengungkap kasus ini? Ya, kalau kejadian yang di wilayah Tanggulangin, Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan ini terjadi pada tanggal 7 Juli 2020. Awalnya adalah Polsek setempat, dalam hal ini Polsek Kejayan, itu mendapatkan laporan adanya anak hilang pada pukul 10 pagi. Jadi jam 10 pagi korban ini dinyatakan hilang oleh orang tuanya. Kemudian dari laporan hilang tersebut pada pukul 14.30 itu ada penemuan mayat anak yang identifikasi dari anggota di lapangan itu mendekati dengan ciri-ciri yang dilaporkan hilang oleh orang tuanya di polsek setempat. Nah, dari analisa awal itu sehingga saya perintahkan untuk Kasat Reskrim turun ke lapangan dengan timnya, kemudian melakukan identifikasi awal terhadap jasad korban, melakukan TP/TKP. Dari situ kita mendapatkan beberapa alat bukti petunjuk kuat, terutama kaitan dengan masalah saksi-saksi terakhir. Alhamdulillah di 3 jam setelah jasad ditemukan, itu konklusi dari analisa tempat kejadian perkara itu sudah muncul dari teman-teman lapangan, sehingga waktu itu saya pimpin gelar langsung. Kita menyimpulkan bahwa ada beberapa alat bukti yang mengarah kepada 2 tersangka yang kemudian pada pukul 9 malam itu kita sudah bisa mengidentifikasi keberadaan yang bersangkutan, kemudian kita sudah tangkap waktu itu. 2 orang tersangka ini suami istri ya, Dan, ya? Betul. Perannya seperti apa, dan apakah ini sudah direncanakan sebelumnya untuk membunuh balita tersebut, atau mungkin memang karena yang diberitakan ini faktor ekonomi hanya untuk merampas dan kemudian ada timbul niatan untuk membunuh, itu seperti apa, Dan, hasil penyidikan? Adanya konstruksi suitable target, jadi ada target yang menarik. Kalau saya melihat anak di seusia ini yang meninggal, itu harusnya orang tua juga memiliki kepedulian untuk tidak perlu diberikan perhiasan-perhiasan yang itu kemudian menarik pelaku. Karena kita melihat kalau namanya anak belum sampai 5 tahun itu pasti belum bisa memberikan pengamanan untuk dirinya sendiri dengan baik. Sehingga dalam hal ini 3 variabel itu terpenuhi, karena si korban itu pada waktu itu bermain dengan teman-temannya di sungai. Selesai bermain dengan teman-temannya di sungai, di saat berpisah dengan teman-temannya, kemudian diajak oleh pelaku, saudara M, itu mengajak yang bersangkutan dengan diiming-imingi es krim untuk diajak ke rumahnya. Nah, pada saat diajak ke rumahnya dengan diiming-imingi es krim itu, disitulah terjadi
persetubuhan terhadap anak di bawah umur, dalam hal ini adalah balita. Sampai detik ini kita masih bersama dengan tim ahli dari Rumah Sakit Jiwa Lawang, karena ternyata dari si perempuan, untuk tersangka yang perempuan, istri saudara M, saudara IM, itu dia memiliki riwayat dari keterangan keluarganya bahwa yang bersangkutan sempat dirawat oleh rumah sakit jiwa tersebut. Jadi ada dokter juga yang memang sudah kita ambil keterangan menyatakan bahwa pernah mengidentifikasi awal adanya kecenderungan bahwa yang bersangkutan memiliki kelainan jiwa. Ya, karena korban ini adalah korban dalam kategori anak di bawah umur, bahkan belum sampai 5 tahun, sehingga di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012, 35 Tahun 2014, pasal 80 dan pasal 82, di situ jelas sekali bahwa ada ancaman pidana 15 tahun terhadap orang yang dia melakukan kejahatan terhadap anak, dalam hal ini melakukan kejahatan sampai mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia. Kemudian dari fakta di lapangan, hasil TP/TKP dan alat bukti yang kita dapatkan itu terpenuhi unsur bahwa yang bersangkutan itu, dua tersangka ini merencanakan menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hal ini adalah korban yang usianya masih 5 tahun, sehingga pembunuhan berencana juga kita pasangkan dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana seumur hidup, bahkan mungkin bisa pidana mati. Kemudian dari klausul di proses penanganan yang kita lakukan, penyidikan yang kita lakukan, terpenuhi unsur juga bahwa ada kehendak dari dua orang ini untuk memiliki barang dari korban, jadi dirampas dengan cara paksa, bahkan dengan cara menyakiti dan akhirnya meninggal dunia korban ini, sehingga pasal 365-nya juga terpenuhi, sehingga ancaman pidananya di 365 KUHP itu adalah 15 tahun penjara. Saya berpesan kepada seluruh masyarakat dalam hal ini yang masih memiliki anak, terutama anak-anak yang masih di bawah umur, yang harusnya masih di bawah pengampuan orang tua, benar-benar berikanlah hak-hak anak ini dengan baik, dari sisi keamanan, sisi kenyamanan, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Tentunya dengan berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, bagaimana memberikan edukasi yang benar, bagaimana memberikan keamanan yang benar, karena kepolisian juga sampai lini paling bawah itu kita ada Babin Kamtibmas yang selalu melekat di kelurahan dan desa. Harapan saya masyarakat kemudian menjadi dewasa, bagaimana memberikan keamanan itu kepada anak dan memberikan edukasi itu sejak dini, bagaimana pentingnya keamanan terhadap anak itu. Peristiwa ini bermula saat korban tengah bermain bersama anak desa lainnya. Pelaku MT dan istrinya membujuk korban akan dibelikan es krim. Namun korban malah dibawa ke rumah pelaku dan dirampas barang berharga milik korban, yakni perhiasan. Setelah mengambil semua barang berharga korban, istri pelaku berinisiatif untuk habisi nyawa korban. Pelaku MT pun habisi nyawa korban dan membuang jasad korban di saluran irigasi persawahan. Tak butuh waktu lama, polisi pun menangkap kedua pelaku, yakni suami istri yang tak lain ialah tetangga korban sendiri. Polisi menduga pembunuhan dilakukan sudah direncanakan oleh kedua pelaku. Menurut pengakuan pelaku, dirinya hanya menjalankan aksinya atas perintah istri pelaku. Dirinya tergiur dengan sejumlah perhiasan yang korban kenakan. Alasan Anda membunuh anak itu apa, Mas? Karena ada emasnya yang ngambil istri saya. Istri Anda mengambil sendiri emasnya atau perintah Anda? Ambil sendiri. Bukan salah saya. Kejadian itu saya disuruh sama istri saya. Gimana? Disuruh sama istri saya Untuk membunuh. dengan alasan apa istri Anda menyuruh Anda untuk membunuh?
mau ngambil emasnya. Setelah mendapatkan emas itu akhirnya emasnya dijual apa digunakan untuk apa? Ada di lemari. Rencananya emas itu untuk apa, Mas? Rencana itu saya nggak tahu, ada di lemari emasnya. Emas itu rencananya akan digunakan untuk apa? Untuk belanja seharian atau beli apa? Katanya mau beli baju katanya. Terus aku ke sungai. Setelah meninggal ini si korban, tindakan Anda selanjutnya Dibuang di mana? di sungai kecil. Tidak dikubur. Tidak Sama keluarga korban sendiri, Mas MT mengenal dekat? dekat. Sama keluarganya mengenal dekat? Iya, Tapi sama anak ini tidak kenal? nggak kenal. Benar tidak kenal dengan anak yang menjadi korban Mas MT, tidak kenal? Nggak kenal. Tapi dengan orang tuanya kenal? Kenal. Kenal di mana, Mas? Kenal lama. Itu toko pindahan. Pindahan ke desa tersebut. Tetangga Anda sendiri, Iya, tapi tidak mengenal anak ini. enggak. Berkaca dari peristiwa naas atau kejadian naas di desa Tanggulangin ini, lagi dan lagi anak menjadi korban dari tindak kriminal. Dibutuhkan pengawasan lebih ketat, lebih ekstra dari masyarakat, termasuk juga dari keluarga inti, ayah dan ibu, untuk mengawasi gerak-gerik dan permainan anak sehari-hari. Dan satu hal, pesan yang sangat penting saudara, jangan menggunakan perhiasan kepada anak karena itu dapat menjadi pemantik atau perhatian tindak kriminal dari segelintir orang atau yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu untuk pelaku sendiri dikenakan atau disanksi dengan pasal berlapis dengan maksimal hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV Pasuruan, Jawa Timur.